Baik, bacaan kita pada saat ini terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-90 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Baik, dari bacaan ini saya dapat mengambil sebuah tema kecil, yaitu menjadi remaja yang memiliki hati yang bijaksana. Baik, dan seperti dalam kitab Mazmur mencatat doa Musa, yang dimana Musa mengatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Dari memperoleh hati yang bijaksana muncul salah satu pertanyaan buat kita. Apakah kita sebagai remaja-remaja Kristen dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita sudah memiliki hati yang bijaksana atau sonde? Tentu saja jawabannya ada pada diri kita sendiri. Tadi Mazmur mencatat doa-doa Musa, itu bukan hanya menjadi doa Musa saja, tetapi menjadi doa-doa kita sebagai remaja-remaja Kristen. Jadi kalau berbicara mengenai bijaksana, berarti menggunakan akal budi. Menggunakan akal budi. Di sini kita menggunakan atau memiliki pemikiran yang sehat, atau juga memiliki perilaku yang baik, perbuatan yang baik. Jadi kita sebagai remaja-remaja Kristen, kita harus memiliki perilaku serta perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga kita dapat memperoleh hati yang bijaksana. Jadi, bagaimana cara kita sebagai remaja-remaja Kristen dapat memiliki hati yang bijaksana? Ada 5 poin. Yang pertama yaitu berpikir sebelum berkata-kata. Seperti dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas yang dipinggang perak. Artinya kita sebagai remaja-remaja Kristen, ketika kita mau memberikan pendapat ataupun ketika kita mau berbicara, tentu saja kita harus berpikir terlebih dahulu. Apakah ketika kita memberikan pendapat atau berbicara itu baik atau sonde? Seperti dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan di bibirnya berakal budi. Jadi kita sebagai remaja-remaja Kristen, kita harus berpikir sebelum berkata-kata. Karena mulut kita adalah masa depan kita, atau mulut kita adalah harimau kita. Jadi kita sebagai remaja-remaja Kristen harus menghindari perkataan dusta atau perkataan buruk. Poin yang kedua di sini yaitu berpikir sebelum bertindak. Seperti ada pepatah yang mengatakan bahwa pikir-pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Artinya, hendaklah berpikir matang-matang. Ketong harus berpikir matang-matang dulu sebelum bertindak atau mengambil suatu keputusan. Kita sebagai remaja-remaja Kristen yang beroleh hati yang bijaksana, tentu saja kita harus berpikir matang-matang sebelum berpijak atau mengambil suatu keputusan. Seperti dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-29 sampai yang ke-34, di mana menjelaskan tentang Esau. Kita sebagai remaja-remaja Kristen, kita harus berpikir sebelum kita mengambil keputusan. Jangan kita seperti Esau, yang dimana orangnya terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan tanpa mempertimbangkan dengan benar. Jadi seperti dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-16, yang dimana menyatakan bahwa orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi siapa menyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Jadi remaja Kristen yang bijaksana akan berpikir dahulu sebelum dia bertindak atau mengambil suatu keputusan. Poin yang ketiga di sini yaitu mempergunakan waktu dengan bijak. Seperti dalam kitab Mazmur tadi yang kita baca bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian mungkin sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan juga dalam kitab Efesus pasal ke-5 ayat yang ke-6, yang dimana janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi waktu adalah pemberian Tuhan yang patut kita sebagai remaja-remaja Kristen syukuri, dan kita pergunakan waktu itu dengan baik. Jadi kita sebagai remaja-remaja Kristen, kita harus menghitung hari-hari kita sedemikian mungkin dan mempergunakan waktu yang ada, sehingga kita jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang akan kita perbuat
selagi kita masih diberi waktu, tentu saja menjadi remaja yang bijaksana dan menjadi remaja yang bertumbuh dalam Yesus Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Poin yang keempat di sini yaitu tidak egois. Menjadi remaja-remaja Kristen yang memiliki hati yang bijaksana berarti tidak egois. Seperti dalam Filipi 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Yang dimana jangan menjadi remaja yang hanya mencari kepentingan diri sendiri. Atau jangan hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi harus bersatu dan merendahkan diri. Jadi kita sebagai remaja-remaja Kristen harus bergaul dengan semua orang. Tetapi jangan mudah terpengaruh. Dan yang terakhir, poin yang terakhir di sini yaitu merespon masalah dengan tepat. Kita sebagai remaja-remaja Kristen yang memiliki hati yang bijaksana, tentu saja kita harus merespon masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Karena masalah yang kita hadapi adalah cara Tuhan di mana untuk menyatakan mujizatnya bagi kehidupan kita sebagai remaja-remaja Kristen. Karena dalam masa pertumbuhan kita sebagai remaja-remaja Kristen, kita tidak terlepas dari masalah. Untuk itu, bagaimana kita merespon masalah-masalah itu dengan tepat? Kita harus memberi hati kita, memberi kehidupan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan pakai kehidupan kita agar kita bisa melewati masalah-masalah yang kita hadapi dengan baik. Jadi, marilah menjadi remaja-remaja Kristen yang memiliki hati yang bijaksana dengan menerapkan 5 poin yang sudah tadi kita dengar, yaitu berpikir sebelum berkata-kata, berpikir sebelum bertindak, mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan dengan baik, tidak egois dan merespon masalah yang ada dengan baik. Dan biarkan Tuhan yang memampukan kita dalam menjalani ke-5 poin tersebut, sehingga kita menjadi remaja-remaja Kristen yang tetap teguh dalam pekerjaan dan pertolongan Tuhan. Amin.